Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat yang mulia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, sahabat Jagakarsa khususnya dan sahabatku sekalian khususnya saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah dan sahabatku seluruh manusia jagat yang ada di bumi ini. Kita bersyukur pada Allah dengan sebenar-benar syukur bahwa sampai detik kali ini Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa. Jadi kalau kita menghitung nikmat Allah tidak akan bisa mampu menghitungnya karena begitu banyak sekali ya. Jadi kalau selama ini kita itu bilang bahwa nikmat itu hanya duit, itu salah. Nikmat itu banyak, termasuk kita bisa ceramah ini. Dan termasuk kita bisa membongkar kebobrokan negeri ini yang sejatinya ini adalah korban daripada kegilaan para kapitalis dunia, elit global. Yang ini kalau dalam bahasa yang keren itu by design, atau dalam bahasa yang umum itu teori konspirasi. Jadi ada sebagian orang yang membenci teori konspirasi ini, sejatinya dia adalah korban dari teori konspirasi itu sendiri. Jadi orang yang menguasai dunia dengan konspirasi tadi itu meluncurkan sebuah teori anti konspirasi yang tujuannya supaya mereka tidak terbongkar. Tetapi tidak ada yang tidak bisa ditutup-tutupi. Jadi semua kehidupan ini pasti akan terbongkar. Jadi camkan baik-baik kaidah usul fikih atau kaidah usul berpikir politik. Nanti kita akan cerita tentang kaidah usul berpikir politik internasional. Jadi camkan baik-baik karena sejarah ini akan berulang-ulang kembali. Yang pertama adalah ayat yang sering saya sampaikan, wa makaru wa makarullahu wallahu khairul makirin. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang jahat, orang-orang dolim, orang-orang munafik, orang-orang yang cinta dunia ini serakah, bukan cinta dunia saja ya, gila dunia dan serakah dunia ini, mereka membuat konspirasi, membuat tipu daya untuk menguasai dunia sesuai dengan keinginan mereka. Dan yang dikorbankan pasti orang-orang yang lemah dalam arti ekonomi, lebih-lebih lemah dalam berpikir. Jadi orang-orang yang lemah berpikir itu orang yang pasrah saja. Ya, jadi seperti yang kita lakukan ini, mengedukasi umat ini, sebenarnya kita pengen umat ini merasakan, jangan berpikir diri sendiri, berpikirlah untuk umat. Karena besok di yaumul qiyamah itu orang yang paling rugi adalah ketika mereka berpikir diri sendiri. Orang yang ahli ibadah saja ketika mereka masuk surga dicegat dulu sama malaikat. Ya enak dia enak-enak. Bagaimana dengan umat? Bagaimana dengan anaknya, dengan istrinya, dengan umatnya? Apakah dia tidak mengajak? Itu yang camkan baik-baik bahwa kita harus bisa mengedukasi umat, menjelaskan ke umat, khususnya berkaitan dengan politik global. Karena ini politik lokal itu tidak bisa lepas daripada politik global. Ya. Saudaraku seiman, para sahabat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, kita membongkar kebobrokan yang terjadi di negara kita ini tujuannya supaya kita menjadi Indonesia lebih maju. The golden era in our country will be better than before. Jadi sebuah perjuangan itu memang memerlukan sebuah keseriusan, sebuah kesungguhan, sebuah keberanian. Jadi kalau kita ingin berjuang merubah Indonesia tanpa memerlukan sebuah pengorbanan, itu nggak mustahil ya. Kalau dulu di zaman Panglima Besar Jenderal Sudirman itu sampai gerilya, sampai ditandu, sampai melakukan berjalan kaki ya, bukan jalan kuda ya, atau jalan cikar ya, sapi, tapi jalan kaki dengan gerilya dari Jawa Timur kemudian sampai Jawa Tengah ya, sampai Banyumas, semua jalan kaki. Bahkan Al-Fakir Tahadus bin Nikmah ini adalah pernah mengikuti napak tilas, betapa mengingat pada perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman yang luar biasa. Nah, beliau ini terkenal dengan ulama zuhud, kemudian suka membaca Al-Quran di dalam perjalanannya, di dalam perjuangan gerilya. Kemudian tampangnya sederhana, seorang kiai, seorang ulama, seorang pejuang, seorang mujahid, seorang zuhud, seorang warok, guru ngaji, pakde, dan seterusnya. Dan di tengah jalan itu suka mengaji, suka mengajari pengajian di penduduk-penduduk desa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa ada jenderal sekarang itu yang seperti itu? Nah, ternyata sekarang ini para jenderal sudah menjadi korban daripada konspirasi kapitalisme yang akan kita bahas, yang dahsyat sekali ini.
Nah, yang berikutnya adalah saudaraku sekalian, bahwa kejadian yang sekarang ini menimpa negeri kita Indonesia itu sejatinya tidak menimpa pada kita saja, tetapi menimpa dari seluruh dunia ya. Jadi pertarungan dua ideologi setan ini, yakni kapitalis ya dan komunis ya, atau sosialis ya. Maka ini adalah sudah direkayasa oleh elit global yang mereka jumlahnya tidak lebih dari 300 sampai 400 super kaya elit global. Mereka membuat blok ya. Ya, satu blok itu, blok barat misalnya itu berapa puluh negara. Misalnya pionirnya adalah Amerika, Inggris, Prancis, kemudian Jerman dan seterusnya sampai Jepang dan seterusnya. Kemudian blok timur adalah misalnya Rusia, Cina dan seterusnya. Itu komunisme. Dan mereka mengadu domba. Jadi kita harus bongkar ini. Kita bongkar tuh nggak main-main, mulai dari Indonesia sampai ke internasional. Dan sebelum saya berpikir tentang apa yang terjadi di Indonesia ini, saya akan berpikir tentang Amerika ya. Jadi yang pertama terjadi penjajahan di Indonesia ini dimulai daripada era Belanda. Nah, Belanda ini singkat kata adalah mereka seorang pedagang VOC. Jadi VOC ini bukan negara Belanda yang menjajah Indonesia, tetapi perusahaan-perusahaan. Dan sekarang nanti menjadi MNC, jadi Multinational Corporation ya. Sebuah perusahaan raksasa multinasional yang itu menjajah. Sedangkan negara itu legalitas saja. Negara itu mendukung karena dapat pajaknya. Sedangkan yang menjajah itu oknum-oknum atau orang-orang individu-individu yang serakah itu pengen dapat untungnya. Nah, kita kupas saja nanti. Kemudian berikutnya adalah pertanyaannya, dan ini menjadi sebuah kaidah usul berpikir politik ya. Kenapa Belanda dalam hal ini VOC ya, perusahaan company atau company dari Belanda itu kok begitu lama menjajah di Indonesia sampai ratusan tahun, sampai rakyat itu berani melawan tapi kalah terus ya. Pertanyaannya, dan ini camkan baik-baik, bahwa Belanda atau company atau VOC itu lama menjajah Indonesia dengan mengambil rempah-rempah yang ada, menanam untuk mereka sendiri, mulai dari teh, kopi, kakao dan seterusnya, karet dan seterusnya itu dibawa ke Belanda sana, itu karena dibantu oleh antek-antek pribumi. Jadi ada bule coklat ya, bule tapi coklat, atau kalau zaman sekarang itu Cina coklat. Jadi kulitnya coklat tapi dia pikirannya Cina. Kalau bule coklat tadi itu kulitnya coklat kayak kita ini, tapi pikirannya itu pikiran company. Jadi mereka itulah yang melanggengkan penjajahan, termasuk zaman sekarang yang melanggengkan penjajahan itu mulai dari Orde Lama yang didukung oleh Rusia atau Cina yang berhaluan komunis. Jadi pada saat Orde Lama itu Partai PKI atau Partai Komunis Indonesia itu mayoritas ya. Saingannya Masumi ya, maka mereka mengadu domba dan seterusnya. Dan itu terulang sekarang menjadi mungkin bukan Partai PKI lagi ya, karena memang itu menjadi rawan, tetapi PKI atau orang yang berideologi komunis itu di sini banyak, dan mereka itu menurut salah satu tokoh mereka itu tiarap itu tidak muncul, dan sekarang muncul ya. Jadi kalau orang bilang PKI itu sudah nggak ada, memang nggak ada, tetapi orang pikirannya itu PKI itu banyak yang ada di negeri sini, dan mereka sekarang mengendalikan negeri ini. Nah, itu pembukaannya. Nah, kita bahas pertama dari sisi pola pikir, jadi pola pikir kapitalis. Jadi saya jelaskan bahwa kapitalis ini adalah orang yang memiliki pola pikir serakah. Kalau dalam bahasa agama itu iblis ya, iblis yang berwujud manusia itu orang kapitalis. Jadi orang yang punya modal, yang modalnya itu memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, kemudian kalau bisa itu rakyat orang lain itu dicekik semati-matinya, kalau bisa dibunuh dan dihancurkan, dan mereka itu yang pengennya hidup sendiri, yakni terkenal dengan super elit global internasional. Maka apa yang mereka lakukan? Jadi pertama, kaidah-kaidah orang kapitalis ini. Orang kapitalis ini punya kaidah yang pertama adalah berusaha sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan ini diajarkan pada kita yang Al-Fakir dulu ketika SMP tahun 80-an ya, 85-an itu ya. Itu diajarkan sampai sekarang, ingat, berusaha sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Pada saat itu dicontohkan seorang penjual es ya. Es modalnya 50, untungnya itu sampai 300. Nah, itu begitu. Nah, kalau jualan itu masih boleh lah ya.
Tetapi kalau dunia internasional, para politikus itu bisnis esek-esek misalnya. Modalnya itu apa? HP, tapi kemudian untungnya sampai ratusan juta. Siapa itu namanya? Itu si Boni Abbas atau siapa yang sekarang marak lagi bisnis esek-esek. Itu contoh yang paling orang awam lah ya. Nah, kalau contoh orang para elit kapitalis, elit global ini bisnisnya bukan esek-esek lagi, mah itu kecil. Bisnis mereka barang tambang, emas, berlian, minyak bumi, gas alam, dan itu tingkat internasional. Itu loh masalahnya. Jadi mereka itu berpikir bagaimana caranya menguasai Indonesia dengan mudah dan untungnya besar. Dia mengeluarkan 1 miliar misalnya ya, untungnya 1 triliun itu, bahkan mungkin 10 triliun. Gimana caranya? Nyogok. Nah, itu mah gampang sekali. Jadi sebenarnya yang ada di dunia dan yang menimpa di Indonesia dan seluruh dunia ini sebenarnya itu pengaruh-pengaruh orang-orang kapitalis dari Amerika, dari Barat, dari Inggris, dan seterusnya. Mereka kelihatan lugu, mereka kelihatan sederhana, tapi sejatinya mereka itu jahatnya minta ampun. Di balik yang gentleman itu, yang kelihatan gentle itu, kelihatan berdasi, sopan, kita ngasih dana, kita ngasih bantuan. Nah, termasuk Cina yang masuk sekarang ini kelihatannya baik, ini kita akan bantu Indonesia supaya Indonesia berkembang, kita akan bantu Indonesia supaya begini. Dan antara Cina dan Barat tadi tabrakan perang. Nah, makanya terjadilah chaos yang ada di negeri ini itu karena mereka pertempuran kepentingan. Kalau bahasa orang kecilnya itu preman, jadi rebutan lahan. Jadi preman tadi rebutan 1000-2000 kali berapa pelanggan itu, ini kalau rakyat kecil, nah ini rakyat besar. Dan angkanya itu triliunan, ratusan triliun, bahkan 1000 triliun bahkan ini. Nah, sedangkan bagaimana dengan pemimpin sekarang ini? Lah, pemimpin sekarang ini kan cuma bertahan 5 tahun. Jabatan aji mumpung, ada kata aji mumpung, dan pola pikirnya itu pola pikir yang kapitalis tadi, berusaha untuk sekecil-kecilnya untuk beli keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, jabatan presiden, menteri itu bukan masalah gajinya. Kalau gaji mah kecil. Itu bahkan dia bilang misalnya gajiku semuanya untuk diberikan rakyat, memang mungkin benar. Yang besar itu apanya? Tipsnya, kanan kiri, atas bawah, itu yang besar. Coba bayangkan kalau kita total gajinya seorang presiden atau menteri berapa misalnya, 100 juta misalnya, kali 5 tahun berapa? Kali setahun aja 12 berarti berapa itu? 1 miliar sekian. Kemudian kali 5 berapa miliar? Itu kecil kalau untuk dibanding dengan pengorbanan dia menjadi presiden atau menjadi menteri untuk nyogok sana nyogok sini, kampanye, mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Tetapi yang banyak itu adalah tips. Coba misalnya pembelian pesawat Sukhoi itu kalau sekian persen berapa? Kemudian Cina mengambil infrastruktur di Indonesia, menggarap istana, kemudian menggarap jalan tol, kemudian menggarap ini, menggarap itu, dan semua pada tahu. Contoh yang paling gampang begini loh, saya pernah jadi broker, ya. Al-Fakir ini pernah jadi broker. Misalnya saya menjual tanah, ya, saya nggak punya modal apa-apa, saya modal mulut aja. Pak, saya jual tanah ini harganya 100 juta. Maka ketika dibeli saya dapat kanan dan kiri. Kanan itu dari penjual, kiri itu dari pembeli. 2,5%, 2,5%. Kalau misalnya yang saya jual itu kecil, maka saya minta nominal, bukan persen lagi. Jadi kalau misalnya yang saya jual itu 20 juta, kecil kan? Itu saya tidak minta persentase, tapi minta yang lebih besar lagi. Dan itu yang terjadi di kalangan orang awam. Nah, kalau orang awam saja begitu, apalagi orang elit yang lebih pintar, yang mereka kuliahnya di Berkeley University atau di Oxford University, yang mereka sudah dididik untuk seperti itu. Nah, singkat kata, ketika terjadi pertempuran antara Orde Lama yang mereka dikuasai oleh backingnya adalah orang-orang komunis, sosialis, yang pada saat itu Insinyur Soekarno presidennya, maka pada saat itu negeri-negeri seperti Cina dan Rusia itu benar-benar menopang penuh. Jadi yang berbahaya itu seperti ini, bukan gerakan Islam. Gerakan Islam yang mendukung siapa? Nggak ada, ya. Jadi yang komunis itu yang mendukung Cina dan Rusia, kemudian dihancurkanlah oleh Orde Baru, dan ini terang-terangan. Karena Orde Baru itu tahu kan CIA dan Barat itu sulit mengendalikan Pak Karno, sulit mengarahkan Pak Karno, maka Pak Karno digulingkan oleh Orde Baru, dan Orde Baru itu membawa mafia Berkeley. Coba buka mulai orang-orang Orde Baru itu siapa saja, itu semuanya mafia Berkeley. Kenapa dikatakan mafia Berkeley? Mereka alumni Universitas Berkeley Amerika Serikat yang sudah ditanamkan pola pikirnya itu pola pikir kapitalis yang sudah saya sebutkan tadi, berusaha sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Mereka orang-orang yang, ya, mulai zamannya Pak Harto itu Radius Prawiro dan seterusnya. Anda buka lah
menteri-menteri zaman Pak Harto itu siapa saja, kemudian mereka itu siapa saja, dan sampai sekarang itu siapa saja mafia berkele ya, termasuk jenderal-jenderalnya, mereka itu dikasih dana yang tidak ada batasnya. Kemudian ibarat kata begini loh ya, berusaha sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Mungkin para pelindung negeri ini atau para pemimpin negeri dikasih berapa sih misalnya dari uang mereka, tapi mereka dapat Freeport, mereka dapat seluruh aset Indonesia. Jadi kalau kita bicara perusahaan di Indonesia itu jumlahnya itu ratusan sampai ribuan, mulai dari bumbu masak sampai alat perang. Coba bayangkan, ini jumlahnya banyak dan ribuan triliun ini, dan itu dikuasai oleh mereka gitu loh masalahnya. Jadi bukan bisnis nasi goreng, bukan nasi sego pecel, kalau itu mah gampang. Tapi ini bisnis apa? Emas, bisnis tembaga, nikel, mangan, senjata dan seterusnya. Itu makanya mereka pegang. Kenapa? Mereka bisa memasukkan alat-alat mereka ke Indonesia itu karena lewat pintunya, pintu penguasa. Makanya mereka mendidik Orde Baru dan kroni-kroninya supaya tunduk pada mereka, dan mereka mengasih dana yang tidak terbatas, senjata, militer, dan para pakar ekonomi supaya mereka bisa menjajah ini. Inilah menjajah modern itu sekarang ini. Dan seperti ini rakyat tuh nggak ngerti. Saya sedih ketika membaca di salah satu media, ya media cetak ya, itu kemudian bilang, wah Sri Mulyani hebat, mereka sudah dipercaya oleh PBB ya. Ya itulah orang awam itu begitu. Sri Mulyani dipercaya menjadi orang yang hebat. Ini kita bangga ada orang Indonesia yang diangkat oleh PBB sebagai orang kepercayaan PBB. Masya Allah. Ini kan orang yang super bodoh. Lah wong Sri Mulyani itu wakil dari EBB. Kalau kita buka bahasa hitam putihnya itu monster yang menerkam supaya Indonesia tergantung pada PBB, pada IMF ya. Kalau itu misalnya berkaitan dengan moneter. Jadi supaya Indonesia itu ngutang terus ya. Ngutangnya pada barat ya, itu kalau pro kapitalis. Sedangkan kalau Cina. Nah, sedangkan orang-orang yang menduduk di sini itu tidak peduli presidennya siapa. Apakah presidennya itu siapa, Rahman atau Rohim atau Ahmad, atau tidak peduli. Mereka yang peduli itu duit. Makanya ini dipaksa ya. Ini perang pemikiran ya begini. Makanya ini saya kasih Kaspul Kutot Connecting the Dot. Kaspul Kutot itu membongkar rahasia bukan aja Indonesia tapi dunia internasional. Dan connecting the dot, ini dot itu ini kita kaitkan. Jadi untuk memahami politik ini sebenarnya kita memahami dari kaidah-kaidah usul politik. Ya ini kayak yang saya sampaikan tadi. Kemudian saya sebutkan PBB, IMF, Rothschild, Dynasty, kemudian Rockefeller, dan ini semua kan connecting the dot. Itu kan titik-titik yang harus di-connectingnya. Satu sama lain akan ketemu nanti. Kalau Anda bicara anti konspirasi itu, itu data banyak data itu. Data itu bisa dilihat, bisa tidak. Data yang terlihat itu gampang dibaca, yang tidak terlihat itu analisa. Gimana kalau salah? Nah salah mah biasa, dan itu lebih baik daripada tidak sama sekali, daripada anti konspirasi. Dunia ini konspirasi, dunia ini penuh konspirasi dari zaman Nabi Adam. Siapa itu? Iblis. Jadi kalau kita kerucutkan tuh hitam dan putih, makanya saya kasih hitam dan putih ya. Ini connecting the dot aja. Jadi tidak ada asap kalau tidak ada api gitu loh. Makanya harus berpikir itu harus cerdas, jangan cuma data itu teori linier, itu teori kampus. Teori yang hanya diajari untuk supaya bodoh. Teori Belanda, supaya Belanda itu tidak diusir dari tanah, kemudian Belanda menanam antek-antek yang ada di sini supaya mereka itu kokoh dan lama penjajahan di Indonesia. Itu namanya teori data, teori anti konspirasi, dan teori yang linier. Itu teori linier, itu teori biasa itu. Yang kedua adalah mereka mengajarkan waktu, time is money. Yang kita diajarkan waktu adalah uang. Kalau dalam Islam kan waktu adalah amal. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Waktu adalah menanam beramal. Sampai dikatakan dua kalimat yang Allah cintai dan itu mudah diucapkan dan berat di mizan, di timbangan besok di yaumul qiyamah. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Itulah Islam, bedanya jauh dengan orang-orang kapitalis. Nah, orang kapitalis mengajarkan bahwa time is money, waktu adalah uang. Jadi mereka berpikir uang. Gimana caranya? Kalau misalnya sudah punya mobil satu, ya taruhlah misalnya punya mobil Toyota tahun 90 kan sebenarnya cukup, asalkan tuh bagus. Kemudian nggak puas, belilah BMW yang tahun 2000. Kemudian nggak puas lagi, belilah Pajero Sport atau Mitsubishi Pajero Sport. Nggak puas, beli yang terbaru, terus. Itulah kapitalis. Dan ini mereka propagandakan di seluruh dunia dengan film-film Hollywood itu, supaya manusia itu kiblatnya ke mereka, dan supaya manusia itu menjadi manusia rakus. Yang mereka pikirkan dunia. Setelah itu mati, baru mereka menyesal. Ya laitani kuntu turaba, di dalam surat Amma Yatasa'alun.
Mereka dikatakan orang kafir itu orang yang paling rugi dunia dan akhirat. Di dunia mereka tidak pernah bahagia, di akhirat mereka celaka, dan mereka orang yang paling putus asa. Allah katakan orang kafir itu orang yang paling putus asa. Kenapa? Mereka di dunia ketika mencapai kemenangan, kebahagiaan itu tidak pernah tercapai. Kenapa? Karena mereka kebahagiaannya itu semu. Kalau misalnya punya istri cantik, secantik misalnya Jessica Alba atau Anne Hathaway, atau misalnya siapa yang paling cantik di muka bumi ini, tidak bisa merasakan kecantikannya. Kenapa? Ya nggak pernah di rumah. Mereka kesana kemari mencari lagi, ketemu di jalan, ketemu di kereta, dan seterusnya, nggak pernah puas, semu. Itu mereka ajarkan ke sini. Apa kita mau ikut-ikutan seperti ini? Padahal itu salah. Ya, maka yang ketiga adalah tidak ada musuh abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Nah, ini ditanamkan oleh mereka. Jadi sebenarnya teori demokrasi yang ada di sini, para politikus itu busuk semua itu. Kenapa? Mereka itu tidak ada kepentingan abadi, tidak ada teman yang abadi, yang ada kepentingan. Coba lihat, ya. Kalau dalam Islam itu nggak boleh itu. Kalau musuh lah, musuh teman-teman. Apa kepentingannya? Li kalimatillah, menjunjung tinggi nilai agama Allah dan menerapkan Islam secara kafah. Syariatnya harus diperjuangkan. Tidak boleh kita itu plan dalam politik Islam itu kejujuran nomor satu. Yang kedua adalah kebaikan. Yang ketiga adalah al-ghoyah la tubarirul wasitoh. Tujuan tidak boleh menggunakan segala cara. Dan sekarang ini demokrasi itu menggunakan segala cara dan sosial. Yang keempat, ini saya cepatkan ya karena banyak yang kita sampaikan tapi waktunya nggak cukup ya. No freelance, tidak ada makan siang. Jadi kalau misalnya Barat ke sini, apalagi Barack Obama, George Bush, kemudian Hillary Clinton datang ke sini bawa segebok, itu enggak gratis. No freelance, tidak ada makan siang gratis. Jadi kalau misalnya ada penguasa negeri seperti perwakilan dari IMF, kemudian IMF itu mengundang Sri Mulyani menjadi sebuah sekretaris atau orang penting di sana, itu bukan cuman kita harus bangga, kita harus curiga gitu loh, karena mereka musuh. Mereka itu orang kapitalis yang memanfaatkan kemampuan mereka untuk menguasai Indonesia, mengeruk Indonesia. Apa artinya Indonesia itu punya semuanya kalau semuanya itu kita tidak bisa manfaatkan, dan justru dimanfaatkan oleh mereka kapitalis itu. Kita punya surga dunia, pantai kita terpanjang di muka bumi, pulau kita itu banyak banget, kemudian ada mangan, ada nikel, ada tembaga, ada minyak bumi, ada gas alam, ada perak, ada nikel dan seterusnya. Itu apa artinya kalau kita cuma dapat nilai, misalnya Freeport kita dapat nilai 5%, 5% pun disunat, kemudian itu tidak sampai ke rakyat. Apa artinya? Ini kita sampaikan. Selama ini kita dibodohi oleh media itu milik mereka. Dikatakan Indonesia makmur, apanya yang makmur? Yang makmur orang elit, iya, tapi orang rakyat itu tetap aja melarat. Coba itu lihat. Dan ini adalah kita harus perjuangkan. Karena memang Belanda dulu itu juga begitu. Pangeran Diponegoro dikatakan pemberontak, pengkhianat. Orang-orang yang baik dikatakan pro barat. Coba kita lihat ulama-ulama yang perjuangkan Islam pasti dikatakan pro barat, pro rezim. Itu saya mendengar 2 tahun terakhir itu begitu. Misalnya Habib Rizik dikatakan pro barat, pro ini dan seterusnya. Itu seperti itulah. Itu mereka itu begitu, jahat banget mereka. Nah, kemudian yang terakhir yang pola pikir mereka adalah kekuasaan adalah alat untuk digunakan untuk memenuhi keinginan. Mereka paham bahwa mereka tidak bisa mencengkeram Indonesia kecuali dekat dengan penguasa. Makanya elit global tadi, super elit global tadi yang jumlahnya 300 sampai 400 orang tadi, yang gelap tadi, yang pertama adalah mereka menggunakan Amerika sebagai induk semang. Nah, ini camkan baik-baik, mereka itu menggunakan Amerika sebagai induk semang. Kalau bahasa filmnya atau bahasa medianya itu mereka itu parasit, kemudian masuk ke dunia Amerika, kemudian mereka membuat sebuah government. Jadi ada beyond government atau government behind the government. Jadi ada sebuah pemerintahan di dalam pemerintahan. Yang mengendalikan Amerika itu adalah bukan Amerika sendiri, bukan pemerintahan Amerika sendiri, tetapi orang yang sangat-sangat elit global tadi ini. Mereka menggunakan Amerika sebagai casing, sebagai ibarat kata yaitu tadi monster. Kalau Anda lihat misalnya dalam film-film yang ada itu buatan Hollywood itu sebenarnya bagus banget, mereka inspirasikan dari seperti itu ya. Jadi misalnya jadi monster ini masuk ke dalam zombie misalnya ya. Monster ini masuk ke dalam induk semangnya itu Amerika, dan mereka yang mengendalikan. Maka Amerika ini kemudian mengendalikan dunia. Jadi tolong camkan baik-baik,
ada sering banyak orang bertanya, loh kalau ini konspirasi kenapa Amerika korban? Ini harus dibedakan Amerika rakyat dan Amerika pemerintah dan Amerika pemerintah di balik pemerintah. Ini beda lagi. Kalau Amerika rakyat itu seperti kita-kita ini banyak yang protes, banyak kebijakan yang mereka protes. Misalnya Amerika itu mengirim tentara ke Vietnam, itu banyak yang protes. Tetapi memaksakan. Nah, dan pemerintahan Amerika itu juga dua. Dua itu artinya masih ada orang-orang yang waras, ya, masih ada orang yang kritis, dan mereka dibiarkan memang gitu supaya mereka terjadi kekacauan. Jadi orang-orang yang kritis, orang-orang yang pintar itu memang sengaja dimunculkan, nanti akan tetap aja kebijakan itu dikendalikan oleh beyond of government tadi. Jadi elit global itu menggunakan Amerika itu sebagai casing atau sebagai monsternya tadi, induk semangnya tadi untuk menguasai dunia. Nah, itu juga itu di cloning kalau dunia franchise. Ketika seseorang menemukan formula atau sistem dalam suatu bisnis, itu namanya franchise. Maka itu ditawarkan ke atau dikloning ke dalam negara-negara lain. Jadi kalau misalnya kita langsung masuk ke dunia zaman sekarang, misalnya Rusia, Cina dan seterusnya itu, mereka dikuasai oleh orang-orang kapitalis yang bermodal tadi. Jadi kalau misalnya kita lihat ya di Indonesia misalnya, itu cobalah orang-orang super kaya itu lihat aja. Yang memimpin negeri ini kan dari dulu ya gitu-gitu aja. Coba kita lihat. Misalnya Orde Lama, siapa yang memimpin, siapa yang jadi menteri, ya itu saja kan. Kemudian kita lihat keturunannya, ya anaknya begitu saja. Jadi kalau untuk memutus mata rantai ini harus memang dilakukan revolusi berpikir. Revolusi berpikir itu revolusi yang menggunakan akal sehat, bukan akal bengkok. Dan mereka itu adalah kalau kita lihat selama mereka pola pikir kapitalis, bahwa time is money, kemudian berusaha sekecil-kecilnya untuk memberi keuntungan sebesar-besarnya, mereka adalah hakikatnya penjajah bertubuh pribumi. Kalau bahasa saya itu bule coklat atau Cina coklat ya. Jadi mereka itu sejatinya itu pembohong, mereka penipu, tapi mereka itu sok nasionalisme. Mereka kalau kita ketahui siapa yang pertama kali bilang nasionalisme, kemudian sok Pancasila, sok NKRI, itulah pembohong. Itu artinya maling teriak maling. Jadi kaidah usul fikihnya, kaidah usul politiknya begini. Maling itu supaya tidak dianggap maling, dia teriak dulu maling. Jadi misalnya ada seorang pencuri ketangkep, kemudian yang nangkep itu kan tidak mungkin banyak orang, mungkin seberapa itu, maka dia akan menuduh kamu maling. Maka itulah langkah yang mereka gunakan supaya dia tidak dikatakan sebagai maling ya. Maka seperti itu, dia itu anti toleransi ya. Maka dia mengatakan lu anti toleransi, intoleran dan seterusnya. Itulah. Ini mudah sekali sebenarnya. Kenapa rakyat tidak bisa? Ya karena dibodohi oleh media ya. Yang kedua, sekarang kita bicara tentang fakta di masyarakat bahwa Amerika dan Barat dan negara-negara kapitalis lainnya, jadi misalnya Inggris, Prancis, Jerman dan seterusnya, dan termasuk Jepang dan termasuk Indonesia. Indonesia ini kapitalis ya, kapitalis yang bergaya komunis. Sekarang ini Cina juga kapitalis. Jadi jangan dipikir Cina itu komunis. Komunisnya itu gayanya itu mengaturnya dengan tangan besi, itu namanya komunis. Enggak setuju langsung pukul, itu namanya komunis. Makanya di Cina itu orang demo dikit langsung sikat, bunuh dan seterusnya, masuk penjara tanpa ini. Itu gaya-gaya komunis, negara-negara komunis itu begitu, tangan besi ya. Kalau negara-negara kapitalis enggak, memang sengaja dibiarkan, demo itu bagian daripada demokrasi yang mereka ajarkan. Silakan aja, tapi kepentingan atau decision makernya itu tetap yang pegang orang kapitalis. Keputusannya itu begini, Anda protes sekian enggak masalah dan mereka biarkan. Jadi kalau misalnya lu ngomong sejagat raya enggak masalah, yang penting kita udah putuskan ini hitam putih dan seterusnya. Kecuali kalau ada perubahan yang mengerikan atau misalnya ada kegentingan, itu baru mereka berubah atau merubah. Misalnya di zaman Pak Harto misalnya. Di zaman Pak Harto itu karena Pak Harto sudah tidak bisa dikendalikan oleh Barat, dan Pak Harto itu sudah dekat dengan orang Islam, maka digulingkan oleh reformasi. Nah, reformasi ini adalah bikinan orang Barat. Saya itu sedih, nangis, kemudian tertawa. Ya, sudahlah, saya punya jalan sendiri, nggak ngikuti orang banyak kelirunya dan banyak nggak tahunya. Terus gimana? Apakah saya diam? Lah kalau saya diam saya dosa. Ya, saya itu seperti ini itu karena al-yauma nakhtimu ala ahlim wa kalimuna aitim batasyatu arjulum bima kanu yaksibun. Buka surat Yasin tuh. Ayat ke-65, jangan cuma dibaca doang, difahami. Ya, semua itu kita nggak boleh, diam saja tuh nggak boleh. Kita sampaikan, karena setiap omongan kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Nah, kalau kita benar, maka Allah akan bela. Allah akan jadikan kita sebagai hamba-hamba yang mencintainya. Kalau kita salah ya kita akan dihukum kan gitu kan. Makanya kita berusaha untuk benar kan.
Nah, maka negara-negara kapitalis yang itu ada sejatinya dikuasai oleh para pemilik modal. Jadi pemilik modal itu adalah mereka yang perusahaan monopoli. Tadi saya sampaikan dalam POC ya, POC itu kan dagang. Nah, dagang ini dari Belanda, kemudian mereka bilang ke negara Belanda bahwa mereka menemukan rempah-rempah di Indonesia, maka mereka minta perlindungan, minta modal dan seterusnya. Maka modalnya diberikan oleh negara kepada perusahaan-perusahaan ini, kemudian perusahaan ini memberikan pajak dan kontribusi ke negara, dan itulah yang terjadi. Jadi negara ini, dan sekarang perkembangan zaman sudah begitu canggih, maka yang terjadi ini adalah negara ini dikuasai oleh segelintir manusia yang serakah tadi. Kalau bahasa agama itu mereka itu orang hubud dunya wa qaryatul maut, mereka itu cinta dunia, gila dunia. Tapi kalau dalam bahasa nasionalis itu adalah mereka adalah monopoli. Jadi perusahaan, misalnya perusahaan Beri Thohir misalnya, Beri Thohir itu punya perusahaan ini. Coba itu perusahaannya berapa aja. Dulu ada namanya anak penguasa itu namanya Romi siapa itu, Soeharti ya misalnya, itu punya perusahaan 37 perusahaan. Atau Bimbing siapa, Bimbing Blum misalnya, itu punya perusahaan gini. Anak-anaknya punya perusahaan, kroni-kroninya punya perusahaan, semuanya itu milik keluarga. Jadi harusnya negara itu untuk rakyat, kesejahteraan rakyat itu, tapi itu milik keluarga. Nah, termasuk sekarang ide reformasi, coba lihat itu. Penguasa-penguasa yang ada itu miliknya anak-anaknya, milik keluarganya, milik kelompoknya, ya. Begitu ya. Coba bayangkan apakah kita biarkan seperti ini terjadi, ya. Misalnya Anda lihatlah, misalnya Tuan Bibit ya, Tuan Bubut, Bundar siapa itu, Panjaitan misalnya, itu punya perusahaan berapa itu, wah, aduh, mengerikan sekali, aduh ya Allah. Saya punya mulut ya saya sampaikan. Ya kasihan sih rakyat nggak ngerti apa-apa. Dan itulah intinya ya, intinya bahwa mereka tuh jahat, mereka harus kita ingatkan. Makanya ketika saya menyampaikan orasi di depan istana presiden, saya menyampaikan bukan di video saja ya, di depan istana presiden, supaya pemerintah nggak menaikkan BBM, pemerintah nggak menaikkan listrik, pemerintah nggak membiarkan kerusuhan terjadi di Papua, pemerintah itu tidak boleh melakukan ini dan itu kita sampaikan. Saya tidak peduli pemerintah dengar atau tidak, bukan urusan saya, yang penting saya menyampaikan, yang penting Allah tahu. Saya tidak peduli orang mau bilang A bilang B, yang penting saya sampaikan, karena ini bagian daripada dakwah. Terakhir, karena cukup panjang ya. Yang ketiga adalah politik luar negeri AS adalah Amerika Serikat adalah politik orang kaya dan para pemilik perusahaan monopoli. Dan ini harus saya sampaikan bahwa sekarang ini hampir-hampir tidak bisa dikatakan tidak ada negara sosialisme. Sosialisme yang digembar-gemborkan sama rasa itu nggak ada. Kalau di Cina, di Kuba, dan di Rusia yang konon menganut haluan politiknya ekonomi adalah sosialisme, yang mereka katakan rakyat itu harus sama, punya mobil. Jadi gambaran sosialisme yang ada di negara Cina atau Rusia itu mobilnya jelek-jelek tapi semua pada punya mobil, itu sebenarnya bohong semua. Itu penampakan lain ya. Penampakan lain itu maksudnya begini ya. Memang mereka itu maksudnya begitu dan mendogmatisasi ke masyarakat bahwa rakyat itu harus sama rasa, sama rata. Makanya komunis itu gambarnya palu arit itu. Kalau misalnya ada yang menonjol dikit dipukul atau yang menonjol dibabat. Itu bohong dan bohong. Memang rakyat dibikin sama rata, sama rasa, ekonominya sama. Tetapi yang kaya raya adalah sama saja pemilik modal, penguasa negara. Coba itu lihat presiden di Rusia, apakah seperti rakyat yang enggak? Atau presiden Cina, sama saja bohong maksudnya. Mereka itu bohong, mereka itu setan, mereka itu menyampaikan semua itu, mereka itu setan. Baik di negara-negara Eropa, negara-negara yang berhaluan kapitalisme dan juga sosialisme komunis, itu adalah mereka itu bohong semua dan menggunakan media itu milik mereka. Coba bayangkan apa gimana terusan. Makanya Allah sampaikan wa qul ja'al haqq wa saqal batil innal batila kana zahuqa. Itu sampaikan Rasulullah ketika Fathul Mekah itu. Artinya apa? Sampaikan fafiru ilallah, kembalilah ke jalan Allah, karena jalan Allah itu syariat Islam itu pasti benar dan memang untuk kemuliaan umat ya. Coba kita lihat mana ada pemerintahan yang lebih bagus dari Khulafaur Rasyidin ya. Mana ada pemerintahan yang lebih bagus dari pemerintahan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Umar bin Abdul Aziz, Abbasiyah, Umayyah. Meskipun di sana di zaman Abbasiyah, Umayyah itu terjadi pergolakan, wajar, namanya juga manusia, basyariah ya. Tapi paling tidak kita punya contoh yang luar biasa 4-5 ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, kemudian Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Umar bin Abdul Aziz.
Coba apakah Anda di negara-negara yang berhaluan demokrasi itu pernah mempunyai pemimpin seperti Umar yang punya tambalan 13 tambalan atau 12 tambalan ini. Kemudian dia nggak ngambil gaji. Kemudian di zaman Sayyidina Ali, Imam Ali itu melarang anaknya ngambil di Baitul Mal, padahal itu boleh. Jadi sahabat lain mengatakan itu boleh karena haknya dia. Tapi Imam Ali takut itu menjadi masalah besok di yaumul kiamah. Jadi sejatinya kita menyampaikan itu, kita itu cinta pada orang-orang jahat tadi. Kita ingatkan kepada mereka, mereka itu nanti mati. Mereka itu membawa dosa jariah. Dosa jariah itu dosa yang ketika dia meninggal dunia itu terus dia dapat dosa. Saya itu sedih kepada orang-orang Islam, pemimpin Islam yang sudah meninggal dunia tapi dia mewariskan amal jariah, dosa jariah kepada anak-anaknya, kepada umatnya. Coba bayangkan, ini betapa nggak sedih gimana ya. Contoh nih seorang presiden ya, siapapun lah presiden, ketika meninggal dunia, dia akan ditanya oleh Allah tentang perbuatannya. Ketika dia menjadi presiden apa? Dia ngambil tanah ini, tanah itu. Karena dia seorang presiden, tanahnya yang tadinya harga 100 ini jadi menjadi 10. Coba bayangkan. Itu banyak, kalau saya kupas banyak. Itu presiden manapun. Jangankan presiden, bupati aja, bupati, wali kota, Pak Camat, Pak Lurah. Oh, karena yang datang Pak Lurah, itu tanahnya lebih murah. Tanah itu harganya misalnya 1.000. Karena yang beli Pak Lurah menjadi bukan 1.000 lagi, mungkin 100. Karena apa? Karena Pak Lurah, semua jadi murah. Gitu loh. Apalagi presiden. Jadi kalau saya mengingatkan penguasa di depan istana presiden, dan ini saya sering, itu saya cinta mereka, saya ingatkan mereka. Di dalam hadis itu Rasul menyampaikan, tolonglah orang yang terdolimi dan yang mendolimi loh. Sampai sahabat bertanya, orang yang terdolimi ditolong wajar, ditolimi rakyat ini dolim, saya tolong dengan ceramah ini. Tapi masa kita menolong orang yang mendolimi? Maka cara menolong orang yang mendolimi adalah mengingatkan. Tidak lebih dari itu. Makanya ketika saya ceramah dalam khutbah sama tabligh akbar maupun dimanapun berada, saya ingatkan bahwa saya itu cinta mereka. Saya tidak benci. Justru yang membenci mereka itu adalah kroni-kroni yang mengelilingi mereka. Kenapa? Mereka itu plin-plan, mereka itu bunglon. Ya baik, padahal dalam hati mereka itu, wah nanti kalau kamu jatuh ya jatuh sendiri. Kayak Pak Harto itu, almarhum Pak Harto, Pak Karno, dan Pak yang lain itu sebenarnya dikelilingi para penjilat. Justru yang baik itu adalah musuh-musuh politik mereka yang jujur. Ada kata-kata pepatah yang disampaikan oleh politikus dari barat, orang yang paling jujur adalah musuhmu. Itu saya pikir benar juga. Tapi sayang orang tidak mau mendengar musuhnya ya. Padahal musuh itu kan paling jujur. Justru yang pengikutnya itu adalah plin-plan. Aduh sayang waktunya itu nggak cukup, ini sudah lama sekali. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim innahu wal ghafurur rahim.